Ibu. Sebelumnya minta maaf tadi sempat berhenti karena lampunya padam. Oke, di sini saya bersama Ibu Dewi melanjutkan percakapan kami, yang mana saya berperan sebagai coach, sedangkan Ibu Dewi berperan sebagai coachee. Oke, Ibu Dewi, kita mulai ya, Ibu. Halo, selamat malam Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat malam Ibu Yanti, kabar saya tidak begitu baik hari ini. Bagaimana dengan Ibu Yanti, kabarnya hari ini bagaimana? Puji Tuhan, baik Ibu. Bagaimana Ibu dengan keadaan anak-anak di kelasnya Ibu? Ya itulah Ibu, makanya saya meminta waktu untuk Ibu. Saya maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya, soalnya saya ingin membicarakan sesuatu terkait permasalahan saya di kelas. Saya ini sedang tidak nyaman dengan perilaku salah satu anak didik saya di dalam kelas, yaitu namanya Rio. Saya melihat perilakunya tuh kayak kurang terpuji begitu, Ibu. Oh ya, jadi ada murid Ibu Dewi yang bernama Rio. Terputus suaranya Ibu. Yang mana perilakunya tadi kurang baik, begitu Iya. Ibu Dewi? Nah, kira-kira. Iya Ibu. Ya, jadi ada seorang murid bernama Rio yang memiliki perilakunya yang kurang baik, begitu ya Ibu? Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita malam hari ini, Ibu? Yaitu saya berharap dari percakapan kita ini Ibu bisa memberikan saya solusi begitu untuk mengatasi anak Rio ini, terutama kalau dia lagi ada di dalam pembelajaran saya begitu, Ibu. Halo Ibu Yanti. Oh ya, jadi Ibu ya, jadi ada Ibu inginkan berharap putus-putus. Ada solusi begitu setelah diskusi kita. Tadi berkaitan dengan perilaku anaknya Ibu yang dia Kalau Ibu Dewi dengar saya, Ibu? Putus-putus Ibu, suaranya. Jadi yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini adalah solusinya. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku seorang anak yang bernama Rio tadi, menurut Ibu Dewi, kalau anak perilaku baik itu seperti apa ya Ibu? Terutama Rio tadi, anak. Iya Ibu. Kalau menurut saya tuh anak yang baik itu yaitu datang ke sekolah itu tidak telat. Kemudian itu berperilaku sopan kepada guru, kepada teman-temannya. Kemudian memberikan respon yang baik kepada teman-temannya ketika dia ditegur, atau bertegur sapa dengan orang lain. Kemudian juga tidak bolos, tidak juga memprovokasi teman-temannya, begitu. Kalau menurut saya itu perilaku yang baik tuh begitu, Ibu. Ya, baik. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang anak baik itu pasti perilakunya akan baik. Nah, selama ini menurut Ibu Dewi tadi seperti kemudian anak tadi bisa aktif, perilakunya baik. Kemudian terus misalnya kenyataannya sekarang murid tersebut menurut Ibu Dewi jika dinyatakan dalam angka kira-kiranya posisinya di mana Ibu dari angka 1 sampai 10 nih? Kalau menurut saya itu dia itu dari angka 1 sampai 10 itu dia di angka 5.
Kenapa dia di angka 5? Karena udah datang terlambat, suka provokasi teman, kemudian bolos, kemudian juga dia itu seperti sepele begitu Ibu kalau lihat orang lain. Begitu Ibu. Oh, jadi dia posisi pada angka 5 ya. Karena Iya, dia iya itu Ibu. karena tadi yang seperti yang sudah Ibu sampaikan, anaknya suka bolos, datang terlambat, terus mengajak teman-temannya ikut serta bolos juga. Nah, kira-kira Iya apa yang Ibu. menyebabkan murid atas nama Rio tadi bisa berperilaku seperti itu, Ibu? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Oh, jadi begini Ibu. Jadi Rio ini kebetulan bapaknya merupakan rekan kerja kami di sekolah begitu. Jadi saya berpikir jangan sampai anak ini bersikap demikian itu, jangan sampai dia berpikir bahwa apabila kelakuannya seperti itu dibela oleh orang tuanya begitu. Karena bapaknya orang tuanya ada di sekolah kami, Ibu. Dia bapaknya itu pegawai di sekolah kami begitu. Adalah salah satu anak pegawai di sekolahnya Ibu tadi. Nah, Iya, iya benar Ibu. jadi Jadi orang anak pegawai. Kemudian, jadi kalau melihat seperti tadi, yang Ibu Dewi kan anak itu merasa bahwa ketika melakukan kesalahan karena ada orang tuanya. Orang tuanya di sekolah seperti itu ya Ibu? iya Ibu, padahal kan kalau orang tuanya ada di sekolah itu sebaiknya kan menjadi teladan Ibu, menjadi contoh untuk teman-temannya begitu. Oke, baik. Nah, terus kira-kira ada tidak upaya dari Ibu Dewi untuk mengatasi masalah yang terjadi kepada anak Rio tersebut? Pernah tidak ada upaya lain yang mungkin Ibu Dewi lakukan? Eh, iya, saya sudah ada upaya Ibu, karena anak ini kan sudah bertingkah itu sudah berulang-ulang begitu. Saya sudah panggil dia, saya juga sudah berkomunikasi dengan wali kelas, saya juga sudah berkomunikasi dengan BK Ibu. Saya lakukan masih sebatas itu Ibu. Oh ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi merupakan salah satu upaya. Nah, cuman tadi Ibu Dewi baru sampaikan ke guru kelas dan juga guru BK-nya, guru bimbingan pasalnya. Iya, iya Ibu. Kenapa Ibu belum memanggil atau memanggil Rio tadi? Atau mungkin ada hambatan lain Ibu? Saya sudah panggil dia, tapi saya belum panggil orang tuanya, Ibu, atau berbicara dengan orang tuanya. Saya sungkan, Ibu. Saya sungkan kalau saya langsung berbicara kepada orang tuanya. Takutnya nanti menjadi konflik baru begitu. Saya takut orang tuanya tidak terima ketika saya berbicara tentang anaknya. Jadi kalau menurut saya itu saya melakukannya sesuai dengan prosedurnya saja dulu. Saya melalui wali kelas, kemudian melalui BK begitu. Oke, jadi ternyata Ibu Dewi masih sungkan terus nanti takut terjadinya konflik baru Ya, dan memperkeruh seperti itu ya Ibu. Nah, iya, iya, Ibu. begini, apakah ada hal lain yang mungkin bisa mempertemukan Ibu Dewi dengan anak tersebut agar bisa ngobrol langsung atau mungkin ada cara lain seperti itu? Iya, Ibu, saya takutnya tidak diterima baik, jadi masalah baru lagi gitu. Jadi rencananya saya mau minta seorang teman guru Ibu, teman rekan sejawat saya yang dekat dengan bapaknya begitu. Namanya Ibu Erna. Saya rencananya mau minta beliau untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya begitu. Kemudian kalau dia responnya baik, kalau setelah melakukan pertemuan itu baru saya akan melakukan pertemuan secara bersama-sama dengan guru BK-nya begitu, dengan guru wali kelasnya begitu Ibu.
Oke, nah itu ide yang sangat bagus Ibu karena memang Ibu Dewi harus berbicara dulu dengan Ibu Erna, kemudian Ibu Erna ini kan tadi orangnya kata Ibu Dewi orangnya sangat dekat dengan ibunya Rio. Bapaknya Nah, Rio. bapaknya Iya, iya. sementara uh, kata bapaknya ini uh, apalagi nah, tadi Halo? kata Ibu, Iya. ya tadi kata Ibu Dewi, Ibu Erna ini kan sangat dekat dengan bapaknya Rio. Nah, sementara Iya, iya. Ibu Erna, Pak Bapak ini juga sangat berpengaruh di sekolah. Iya. Nah, nanti kalau itu jika dilakukan, kira-kira upaya atau ide apa yang harus Ibu Dewi lakukan lagi? Saya kira saya pakai yang solusi yang saya bilang saja, yang saya bilang tadi itu aja dulu Ibu. Soalnya apabila ada itu tidak berjalan, maka saya akan menempuh solusi yang lain begitu Ibu. Oke, bagus juga itu bisa dilakukan. Jadi yang pertama tadi Ibu tadi kan Ibu mau lakukan memanggil apa tadi orang tua Ibu Dewi, apakah itu orang tua Ibu Erna, Rio, apakah sudah Ibu lakukan tadi? Belum Ibu, masih seputar rencana. Makanya Ya, saya minta solusi di Ibu tadi begitu. oke baik. Jadi tadi karena persoalan Rio tadi seorang anak pegawai, maka saya harapkan Ibu mungkin lebih dekat lagi dengan bapaknya Rio. Kemudian sebelumnya Ibu harus dekati dulu dengan Ibu Erna tadi sehingga Iya, iya, iya Ibu. nah terus apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah tersebut? Yang jadi komitmen saya itu saya akan mencoba solusi yang tadi saya sudah tadi sudah saya buat itu. Ini kan hari Senin, mungkin hari Rabu ini saya akan langsung menghubungi Ibu Erna itu supaya Ibu Erna langsung mengkomunikasikan ke bapaknya Rio atau teman rekan sejawat saya itu rekan kerja saya itu. Kemudian saya berharap untuk mendapatkan sinyal yang positif dari orang tuanya Rio begitu. Oh ya, jadi nanti mungkin waktunya hari Rabu Ibu Iya, iya akan Ibu. saya dengan menghubungi terlebih dahulu bapaknya, kemudian menyampaikan kepada bapaknya Rio, seperti itu ya Ibu? Iya, iya Ibu. Oke baik Ibu, ini saya simpulkan dari awal tadi ada siswa yang bermasalah, dia Iya, sering bolos, kemudian sering datang terlambat, iya, apalagi mengajak teman-temannya untuk turut serta. iya Ibu, Ya, provokasi dia. ya. Dan sementara tadi setelah kita berbicara, uh, Ibu Dewi ada upaya itu hal yang luar biasa, itu bagus. Jadi caranya Ibu Dewi tadi memanggil dan menemui rekan yang rekan lain tersebut, apalagi itu tersebut Bapak mempunyai pengaruh di sana, itu sangat bagus. Baik Ibu, Iya, bagaimana iya. perasaan Ibu Dewi setelah hari ini? Perasaan saya lega Ibu karena saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya dan terima kasih Ibu mau mendengarkan curhatan saya atau masalah saya di dalam kelas saya. Nanti kalau saya sudah menjalankan solusi tadi yang saya sudah katakan ke Ibu tadi, saya akan hubungi Ibu lagi. Saya akan memberikan perkembangan selanjutnya kepada Ibu. Terima kasih Ibu Yanti atas waktunya untuk mendengarkan ocehan saya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu nanti ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Baik, kemudian kami berganti peran. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Yanti sebagai coach. Siap Ibu Yanti? Siap-siap Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu Yanti. Kenapa wajahnya sedikit saya lihat agak cemberut-cemberut? Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Ya memang Ibu wajah saya kelihatannya cemberut karena memang saya dalam suasana yang tidak enak Ibu saat ini. Oh begitu. Pantesan tadi waktu Apa di kelas ada sen-sen sedikit. Sebenarnya sen-sen itu kayaknya mau tujuannya pertemuan ini ya? Memangnya pertemuan kali ya ini ada apa Ibu Yanti? Bisa saya tahu masalahnya? Jangan sampai saya bisa memberi solusi sedikit. baik. Jadi begini Ibu, saya punya masalah di salah satu murid saya. Jadi murid saya ini setiap harinya dia selalu datang terlambat. Seperti itu Ibu masalahnya. Oh iya, terlambat. Oh jadi Ibu punya murid satu, Ibu ada satu murid yang Salah, datangnya selalu terlambat, begitu ya Ibu? ya Ibu ya. Bisa diceritakan lebih jelas Ibu supaya kita tahu titik permasalahannya itu ada di mana begitu. Oke Ibu, jadi masalahnya seperti ini. Jadi waktu saya tanya kepada salah satu siswa tadi, nama siswa saya itu Charlie. Uh, Ya. saya tanya ke dia, kenapa kamu selalu datang terlambat? Seperti itu. Hampir setiap hari kamu selalu datang terlambat. Terus kata Charlie tadi, dia harus menunggu adiknya. Dia harus menunggu adik karena mereka harus bersamaan ke sekolah. Nah, karena adiknya tadi bangunnya kesiangan. Seperti itu, Ibu. Jadi saya mungkin jadi dia menyampaikan dia agak terlambat. Jadi persoalannya karena adiknya tadi bangun kesiangan yang seharusnya dia harus menunggu adiknya sehingga mereka sama-sama ke sekolah. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi murid Ibu yang datang terlambat itu namanya Charlie. Ya, Ibu Kemudian ya. Charlie kalau pergi ke sekolah itu dia harus dengan adiknya ya. Begitu Ya, Ibu? ya, Ibu. Tapi Ya, yang justru membuat terlambat itu adiknya karena bangun kesiangan gitu ya Ibu. iya, iya, betul sekali. Jadi Terus waktu ya, waktu saya tanya, ya, ternyata tadi sama adiknya tadi bangun kesiangan karena sama-sama. iya. Mungkin ya, seperti itu, Ibu. Terus kira-kira menurut Ibu Yanti supaya Charlie tidak datang terlambat lagi tuh kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan Ibu Yanti? Sebenarnya saya masih bingung, Ibu. Saya agak bingung Bingung karena kenapa? Oh, saat saya ngobrol, Charlie kan datang terlambat terus nih Ibu. Saya tanya ke iya, Charlie, itu iya, katanya tadi awal saya sebutkan karena masalah adiknya tadi karena bangun kesiangan. Nah, terus iya, bagaimana adik terlambat lagi, terus adiknya bisa bangun lebih awal. Terus kata Charlie tadi dia mencoba untuk iya. membantu adik dibangunkan sama Charlie. Uh, Oh iya, Kata Charlie tadi dia menyampaikan saya seperti ini Ibu. Uh, iya. Kira-kira Ibu ketika yang saya buat itu kira-kira adik saya tadi mau bangun atau tidak. Nah, terus saya sampaikan Oh iya. kalau begitu Charlie bisa bantu kepada uh, mama di rumah. Seperti itu, Ibu. Oh gitu. Jadi tadi Charlie sendiri sudah memberi solusi ya. Jadi Charlie mencoba untuk meminta adiknya itu jangan jangan agar tidur lebih awal. Terus supaya Ya, bangunnya itu tidak kesiangan gitu ya. Atau dia bisa bangun lebih ya, awal. Mungkin Charlie bisa membangunkan tapi Charlie ragu-ragu ya Ibu ya. Jangan sampai Charlie seperti itu. adiknya nggak mau dikasih bangun itu. Terus kira-kira rencana Ibu supaya bisa terwujud tuh gimana caranya? Menurut Ibu gimana? Ya, jadi rencana saya mungkin besok besok pagi ya Ibu. Besok pagi saya Ya, mungkin segera mengingatkan Charlie terkait bagaimana solusi yang ditawarkan supaya untuk mengingatkan mhm. adiknya agar tidak lebih awal, kemudian bisa membangunkan adiknya agar bisa bangun lebih awal, lebih cepat lagi. Mungkin seperti itu, Ibu.
Oh, berarti rencana atau untuk menjalankan solusi ini besok pagi ya? Iya, Ibu. Agar bisa si Charlie itu mengkondisikan adiknya itu ya untuk bangun lebih pagi begitu. Supaya tidak Iya, datang betul betul. terlambat lagi ya, begitu ya Ibu ya? Iya, seperti itu. Terus terus Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu Charlie? Ibu kalau Charlie sendiri merasa bahwa dia tidak bisa membangunkan adiknya itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Charlie untuk mengingatkan adiknya ya Ibu Yanti ya? Ya, jadi saya sempat berpikir seperti ini, Bu. Uh, saya harus komunikasi dengan orang tuanya via WA, terus menyampaikan penyebab kenapa Charlie datang terlambat. Kemudian dia tahu persoalan itu sehingga turut membantu agar bisa menyelesaikan persoalannya dengan cara membangunkan adik tadi, kemudian mengingatkan untuk malam tidurnya harus lebih awal begitu. Dan mungkin seperti itu, Ibu. Oh, berarti itu sudah bagus Ibu. Karena Ibu kan melibatkan tidak hanya melibatkan Charlie saja untuk masalah ini, tapi Ibu melibatkan orang tua atau mamanya. Saya kira itu solusi yang bagus sekali dengan cara Ibu melibatkan orang tua supaya orang tuanya bisa membantu Charlie mengkondisikan adiknya supaya tidur lebih awal, kemudian bangun tidak kesiangan. Kalau sudah begitu kan berarti ini Charlie dan adiknya juga kan tidak akan terlambat lagi Ibu ya, begitu toh Ibu? Ya, seperti itu, Ibu. Jadi kalau begitu kalau memang Ibu besok menjalankan solusi itu kira-kira kita bisa ketemu lagi Ibu supaya saya bisa tahu perkembangan dari solusi atau arah pembicaraan kita ini berjalan baik atau tidak begitu. Sangat bisa Ibu, dengan senang hati. Saya berharap Ibu Dewi nanti punya waktu lagi agar kita bisa menyelesaikan persoalannya ini, Ibu. Oh siap, saya siap setiap waktu Ibu. Yang penting desain dulu, jangan sampai waktu Ibu send saya lagi ada kesibukan lain begitu. Karena saya juga pengen tahu perkembangannya, jangan sampai solusi kita ini nggak berjalan lagi, supaya kita cari solusi yang lain begitu. Begitu saja ya Ibu Yanti ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi karena Ibu Iya. Dewi sudah meluangkan waktunya dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan solusi yang saya hadapi saat ini. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Sama-sama Ibu Yanti, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Fasil, terima kasih. Oke.